Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratan muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh bin sepuh, waktu khusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Takmir Musyawarah Al-Majid serta jajarannya yang kami hormati, Bapak RT, Bapak Ibu hadirin, adik-adik semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua sakit hadir di mushola tercinta ini. Jadi diawali dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian membaca tahlil, dan hari ini kita ngaji sedang. Ini semua kita lakukan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan ridha, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua yang hadir semuanya senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan iman, kesehatan, keistiqomahan, sehingga kita semua sakit beraktivitas, bekerja, wabil khusus lagi beribadah dengan penuh semangat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan amanah untuk menyampaikan sedikit terkait dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini Bapak Ibu adalah salah satu peristiwa yang maha dahsyat, maha besar, maha, kalau akal menawarnya kayaknya tidak mungkin. Kenapa? Karena dalam satu malam Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit untuk menghadap menuju Sidratul Muntaha, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam saja. Padahal jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada yang sudah pernah ukur Pak? Enten? Niku jaraknya lebih sangat. Dalam beberapa riwayat ini kalau panjenengan naik unta itu sekitar 40 hari. Jenengan bayangkan 40 hari. Apalagi jalan kaki. Lah ini ditempuh dalam satu malam saja. Kalau mungkin cerita Isra Mi'raj itu atau kisah Isra Mi'raj itu sekarang, kira-kira masuk akal betul? Saat ini Pak, masuk akal ya? Sekarang ada pesawat, betul ya? Ada pesawat, ada pesawat yang super cepat, jet. Jadi masuk akal, tapi dulu belum ada Bapak. Sehingga apa? Sehingga ketika Rasulullah telah melaksanakan Isra Mi'raj ini, kemudian menyampaikan kepada orang Quraisy saat itu, mereka sama tidak percaya dan menganggap bahwasanya Muhammad itu adalah pendusta. Muhammad itu adalah berbohong saat itu Pak. Lah Isra Mi'raj ini Bapak Ibu diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini kalau dalam Al-Quran urutan keberapa? Ada yang tahu? Pinten? Si Al-Quran ada berapa surat?
Pinten? 17. Nanti jenengan cek. Lah, ayat 1 diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1 yang bunyinya Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar dan melihat. Lah, Isra Pak, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini menandakan bahwasanya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang penuh dengan keberkahan. Makanya nek saged kita punya napa nggih planning Mbak nggih, saged ke Masjidil Haram, kemudian ke Masjid Nabawi, dan yang ketiga ke Masjid Aqsa. Pak Zaki mau dikoordinir. Kenapa ini kita harus ke sana Pak? Karena ini perintah Rasulullah. Jadi Rasulullah mengatakan la tasuddul rihal illa ila salasati masajid. Janganlah engkau mengerahkan tenaga untuk bepergian kecuali ke 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Kenapa Bapak? Kenapa Ibu? Karena orang yang sholat di 3 masjid ini pahalanya luar biasa, pahalanya besar sekali. Dalam satu riwayat Rasulullah pernah menyampaikan sholatun fi masjidi, kata Rasulullah. Ini maksudnya di sini adalah Masjid Nabawi. Iku afdalu min alfi sholatin fi masiwal. Jadi orang yang sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain. Jadi jenengan sholat di sana sekali saja itu pahalanya berapa? 1000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat yang lain. Enak ya? Sedangkan wassalatu fil Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fima siwahu. Sedangkan sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di tempat yang lain. Makanya Bapak Ibu nek saged kita urunan sekalian umroh, nanti dikoordinir Pak Koyi berangkat ke sana, sholat di Masjidil Haram dan juga sholat di Masjid Nabawi. Sedangkan sholat di Masjidil Aqsa ini dalam satu riwayat pahalanya 500 Pak. Jadi sekali sholat itu pahalanya 500. Saged difahami nggih? Tadi berapa Pak kalau sholat di Masjid Nabawi? 1000. Sholat di Masjidil Haram 100.000. Sholat di Masjid Nabawi di Masjid Al-Aqsa, kalau sholat di musola al-masjid 27 kalau berjamaah, tapi kalau sendiri 1 Pak. Pun nggih saged difahami. Jadi ini harapan kita, semoga nanti kita bisa ke sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah ini ketika akan diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah didatangi malaikat Jibril, kemudian dibawa ke Hijr Ismail dan dadanya dibelah. Jadi dadanya Rasulullah itu dibelah. Itu 4 kali. Jadi 4 kali Rasulullah dibelah dadanya. Pertama usia 4 tahun ketika Rasulullah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, Rasulullah didatangi malaikat kemudian dibelah
dadanya Pak, dibersihkan yang kotor-kotor, dibersihkan yang buruk-buruk, kemudian ditanamkan yang baik-baik. Kemudian yang kedua, usia 10 tahun. Jadi yang pertama 4 tahun, yang kedua 10 tahun, yang ketiga ketika diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi nabi, usia berapa? 40 Pak. Jadi usia 40 beliau juga dibelah dadanya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah ketika diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 4 kali dada beliau dibelah, dada beliau dibuka, kemudian dibersihkan kotoran-kotorannya, keburukan-keburukannya, kemudian sama malaikat diberikan hikmah, diberikan ilmu, diberikan kebaikan dan lain sebagainya. Makanya peristiwa ini dikatakan adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Rasulullah di tahun itu ditinggal oleh 2 orang yang selama ini mendukung beliau. Jadi ditinggal mati sama 2 orang yang sangat mendukung beliau. Yang pertama adalah pamannya, sinten namanya? Paman Rasulullah, sinten? Abdul Latif, sinten Pak? Abu Thalib, ya, pamannya Rasulullah yang senantiasa melindungi Rasulullah, namanya Abu Thalib. Kalau kakeknya namanya siapa? Abdul Muttalib. Nah, ini sepodo Thalib-Thalibin. Kakeknya namanya Abdul Muttalib, beliau diasuh oleh kakeknya hanya 2 tahun saja. Kemudian setelah kakeknya meninggal, dipelihara dijaga, dilindungi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, ini sekitar 40 tahun, sekitar 40 tahun. Pelindungannya luar biasa saat itu. Pelindungannya begitu luar biasa. Suatu ketika pernah Rasulullah diminta untuk berhenti berdakwah. Jadi Rasulullah diminta untuk berhenti berdakwah sama pamannya. Kenapa? Karena pamannya mendapatkan tekanan dari pembesar-pembesar Quraisy saat itu. Tapi jawaban Rasulullah, Bapak Ibu, luar biasa. Beliau mengatakan, ya ammi law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allahu al-uhlika fihi. Wahai pamanku, seandainya mereka orang-orang Quraisy meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, maka hatta yudhhirahu Allahu al-uhlika fihi, maka sekali-kali aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkannya atau aku mati di dalamnya. Luar biasa dakwahnya Rasulullah SAW. Maka sejak saat itu ketika Rasulullah mengucapkan itu, pamannya senantiasa melindungi Rasulullah SAW. Yang kedua, Bapak, yang meninggalkan Rasulullah, istrinya, Pak. Siapa namanya? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini adalah istri pertama baginda kita Rasulullah SAW, yang waktu itu Rasulullah menikah usia pinten? 25, sedangkan Khadijah usia 40, Pak. Jadi jaraknya lebih sangat 25 sama 40. 25 sama 40. Tetapi Khadijah ini adalah istri yang paling diingat oleh Rasulullah SAW, paling dijaga oleh Rasulullah SAW, sehingga ketika ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, beliau merasa kehilangan yang sangat luar biasa. Karena Sayyidah Khadijah ini senantiasa mendukung, tidak hanya hartanya, tidak hanya dirinya, tapi seluruhnya
semuanya dalam rangka untuk kemajuan Islam, untuk dakwah Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu panjenengan yang hari ini belum menikah, ya saged pados istrian seperti bukan lebih tua nih. Seperti situ Sayyidah Khadijah, solehannya. Ciri istri yang soleha, nanti jangan praktekkan dulu Pak. Ada satu riwayat Rasulullah pernah menyampaikan, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u. Aku akan memberikan kabar sebaik-baik simpanan seseorang. Beliau mengatakan al mar'ah as-salihah. Jadi sebaik-baik simpanan kita, sebaik-baik yang kita miliki itu adalah wanita yang salihah. Apa itu wanita yang salihah? Idza nadhara ilaiha sarrat. Ketika engkau melihat istrimu, maka istrimu membahagiakanmu. Ngoten nggih? Jenengan kalau melihat istri panjenengan membahagiakan atau tambah seneng? Masalah hilang nggih? Nggih? Iki gak wani jawab pada istri. Jadi ciri itu yang pertama Pak. Kalau jenengan lihat istri panjenengan, masalah yang jenengan hadapi ini hilang. Lah Khadijah itu seperti itu. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama Pak di Gua Hira, kemudian setelah itu tidak turun wahyu. Beliau senantiasa bolak-balik ke Gua Hira. Jadi dalam rangka untuk khalwah, dalam rangka untuk beribadah. Lah suatu hari Bapak, di siang hari Rasulullah itu mendengar suara Muhammad. Rasulullah melihat ke kanan tidak ada orang, melihat ke depan tidak ada orang, melihat ke samping tidak ada orang, ke bawah tidak ada orang. Tapi ketika melihat ke atas ada makhluk besar duduk di kursi, kemudian menghadap ke arah Muhammad. Seketika itu Rasulullah takut. Akhirnya Rasulullah ke rumah, kemudian ketika sampai rumah mengetuk pintu, dibukakan oleh istrinya Sayyidah Khadijah, dan kemudian mengatakan, wahai Khadijah, zammiluni. Wahai Khadijah, selimutilah aku. Kemudian Rasulullah berbaring dan diselimuti oleh Khadijah. Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang terjadi, dan Khadijah mengatakan, wahai suamiku, bukannya engkau ini adalah utusan Allah, bukannya engkau ini adalah Nabi Allah, tidak ada orang yang tidak percaya dengan engkau, maka dengan ini saksikanlah aku tidak akan meninggalkan engkau. Maka seketika itu Bapak, ketakutan Rasulullah, kekhawatiran Rasulullah ketika melihat malaikat yang begitu besar itu hilang dengan sendirinya. Nanti jenengan praktekkan Pak setelah ini, dengan pulang ke rumah, lihat istri, kira-kira masa jenengan hilang apa tambah teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, wa idza amaraha ata'atha. Ketika engkau memerintah, apa istilahnya? Ngongkon, nggih. Pak Soki panggil isi nopo bunda nopo yayan. No. Ayang buatkan kopi misalnya. Terus istri membuatkan kopi Pak, maka itu salah satu ciri yang wanita yang soleh. Istriku apa jenenge? Bersihkan teras. Istriku cucikan bajuku, dikerjakan sama istri. Istriku masakkan aku pagi ini yang enak dimasakkan. Maka itu salah satu ciri istri yang soleh. Kemudian yang ketiga, wa idza ghaba anha hafidhatu. Ketika kita tidak di rumah, ketika kita bekerja, maka istri kita yang menjaga kehormatan kita. Walaupun misalnya kita ini Pak, kalau tidur ngapunten nggih, mungkin sekian banyak ini yang tidur, insya Allah kalau laki-laki kalau tidur ngorok nggih. Yang tahu kita ngorok siapa Pak? Istri kita. Ketika kita bekerja Pak, misalnya istri ke tetangga misalnya, terus cerita tentang keburukan kita, kalau istri yang solehah dia tidak akan menceritakan keburukan kita. Bisa dipahami Pak ya? Pun.
Jadi Rasulullah ditinggal oleh dua orang yang sangat-sangat mendukung Rasulullah. Yang pertama adalah tadi Abu Thalib, yang kedua adalah istrinya yang bernama Sayyidah Khadijah. Makanya tahun itu dinamakan dengan Amul Husni atau tahun kesedihan, karena Rasulullah ditinggal oleh dua orang yang selama ini mendukung, melindungi dakwah beliau. Sabun. Nah, ketika berangkat Isra ini Bapak, Rasulullah naik yang namanya buruk. Napa? Buruk. Buruk. Ada yang mengatakan buruk itu dari kata barik, yang artinya adalah putih. Apa itu buruk? Buruk itu dalam satu riwayat, dia dabbatun abiyadun tawilun ma fawqal himar dunal bagh. Jadi buruk itu Pak, kendaraan hewan ya, dabbah kendaraan, warnanya putih, tingginya ma fawqal himar dunal bagh, lebih tinggi daripada himar dan lebih kecil daripada bighal. Dengan tahu himar? Himar tahu? Himar itu yang biasanya suaranya agak melengking Pak. Kalau dengan lihat di Timur Tengah misalnya, itu ada nanti hewan kecil Pak, yang biasanya dibuat tunggangan gitu. Kalau di Mesir dulu itu dibuat apa nih, ngangkut gerobak, ngangkut sampah. Kalau kita sampah pakai motor gitu, ada minyak piyambak biasanya kalau sore. Tapi kalau di sana mboten, pakai himar Pak. Lah himar ini adalah kendaraan hewan yang kuat, sangat-sangat kuat. Ini kalau dibandingkan dengan sapi Pak, masih kalah kuatnya dengan himar terkait dengan kekuatannya. Lah, napa? Buruk itu lebih besar daripada himar dan lebih kecil daripada bighal. Bighal itu peranakan antara himar dan kuda. Jadi kalau kuda punya apa? Nikah, kok nikah kayaknya, kawin dengan himar, maka nanti anaknya itu namanya bighal. Jadi tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Lah, kelebihannya buruk ini apa Pak? Dia ini kalau berjalan itu sejauh mata memandang. Jadi misalnya buruknya di sini, mata memandangnya itu ada di Pundi Pak? Magresari misalnya, langsung ke sana Pak. Saking ininya, saking hebatnya. Kalau misalnya matanya itu ke Surabaya aja, langsung ke Surabaya. Jadi sejauh mata memandang. Makanya dia ketika berjalan, ketika lari ini sekelebat, maksudnya sangat cepat sekali. Makanya jarak antara Mekah dengan Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, ini hanya ditempuh selama 1 hari karena kecepatan buruk yang luar biasa. Nah, kemudian ketika sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW kemudian dimi'rajkan menuju Allah. Pertama, beliau bertemu dengan nabi-nabi yang sudah mendahului Pak. Jadi di langit pertama, langit itu ada 7 ya, ada 7 lapisan. Langit pertama dia bertemu dengan sinten? Nabi Adam. Langit kedua dia bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ketiga beliau bertemu dengan Nabi sinten? Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah sampai ke satu tempat, dibawa ke satu tempat namanya Sidratul Muntaha. Di situ bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima kewajiban sholat 5 waktu, yang itu dalam riwayat sampai bolak-balik beberapa kali. Yang awalnya 50, kemudian dikurangi lagi sampai 5 waktu. Nah, 5 waktu ini bagi kita sangat besar ya Pak, sangat berat sekali. Tapi insya Allah kalau kita beriman kepada Allah, maka insya Allah sholat 5 waktu ini tidak akan berat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selama perjalanan Isra Mi'raj ini Bapak Ibu,
Rasulullah itu diperlihatkan dengan berbagai kondisi umat manusia nanti, Pak. Jadi Rasulullah niki Isra Mi'raj itu diperlihatkan dengan gambaran-gambaran manusia yang nanti akan kita dapati ketika nanti di akhirat. Di antara gambaran itu, Bapak, yang pertama Rasulullah SAW itu melihat ada sekelompok kaum yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin kullama hasadu adaka makan. Jadi Rasulullah menyaksikan ada sekelompok kaum yang menanam nandur kemudian manen. Jadi setelah ditanam langsung panen, ditanam lagi, panen lagi, ditanam lagi, panen lagi. Rasulullah heran dan bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka? Jibril kemudian menjawab, haula al-mujahiduna fi sabilillahi tudha'af lahum al-hasanah bi 700 dhifin. Mereka itu, wahai Muhammad, adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak, jihad di jalan Allah niki banyak macamnya nggih. Napa bisa fisik nggih, bisa fisik, bisa dengan harta. Nek saged ngapunten kalau ada napa jenenge renov napa niki? Mushola nggih, ataupun sumbangan apa nih biasa penjalan-jalan itu pembangunan masjid dengan saged Pak, nek saged nek enggak ada yang belum nggih jenengan cepungi semampunya, seikhlasnya, dengan cepungi saja 5.000, kuatnya 5.000 atau pas waktu punya 5.000, 10.000. Kenapa Pak? Karena itu salah satu ikhtiar kita diantaranya adalah jihad fisabilillah, yaitu apa? Membangun tempat ibadah yang berupa masjid ataupun mushola. Kenapa? Karena ini nanti di akhirat jenengan akan terus memanen seperti orang yang menanam, kemudian menanam lagi, manen lagi, seterusnya seperti itu. Nah, ini kelebihan dari jihad fisabilillah. Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah berjalan lagi dan mencium bau yang sangat harum. Jadi ketika Isra Mi'raj ini Rasulullah mencium bau yang sangat-sangat harum. Karena saking harumnya, Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma hadir? Ya Jibril, ini bau apa wahai Jibril? Kemudian Jibril menjawab, hadhihi raihatu masyitati binti Fir'aun wa auladiha. Wahai Muhammad, ini adalah baunya Masyitah dan anak-anaknya. Jadi Fir'aun itu Pak, itu punya tukang sisir gitu. Namanya Masyitah, tukang sisir. Suatu hari ketika menyisir anaknya Fir'aun, sisirnya ini jatuh. Apa jenis? Jatuh. Kemudian Masyitah mengatakan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ketika menyebut Bismillah ini, oleh anaknya ditanya, wahai Masyitah, apakah ada Tuhan selain ayahku? Kata anaknya. Dan Masyitah mengatakan ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini diceritakan kepada Fir'aun yang saat itu kemudian Fir'aun memerintahkan untuk Masyitah dan keluarganya untuk kembali kepada atau untuk menyembah Fir'aun, tapi tidak mau, diminta lagi tidak mau. Akhirnya dihukum dengan cara apa? Didatangkan kuali yang besar dari timah, ya. Kemudian bawahnya ini disulut api, jadi bara api yang luar biasa. Kemudian kuali itu diberikan zait, minyak, ya. Dan ketika menggelegar, suaminya yang pertama dimasukkan atau digorenglah bahasanya. Kemudian anaknya ada dua Masyitah, yang besar dilemparkan ke kuali itu, meninggal. Pertama suaminya meninggal, kemudian anak pertama yang meninggal. Nah, ketika anak terakhir mau dilemparkan ke kuali itu,
masih ragu Pak. Ya, namanya ibu ya, ketika dengan anak yang masih kecil itu biasanya merasa nopo kasihan. Akhirnya anaknya itu berkata kepada ibunya, ya amma, wahai ibuku, kata anaknya, qoi wala tataqasi, apa jenenge, janganlah engkau menunda-nunda, kata anaknya gitu. Kita berani untuk masuk ke dalam wali yang sangat panas itu, dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj, yaitu bau yang luar biasa wanginya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah diperlihatkan dengan sekelompok orang yang memukul kepalanya Pak. Jadi kepalanya ini dipukul dengan batu. Jadi dipukul dengan batu. Ketika pecah kepalanya, kembali lagi, pecah lagi, kembali lagi. Jadi dipukul pecah, kembali lagi, dipukul pecah, kembali lagi. Kemudian Rasulullah tanya kepada Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka? Jibril kemudian menjawab, haula illadina tatasaqalu ru'usahum anis salati al-maktubati. Mereka, wahai Muhammad, adalah orang yang berat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi orang yang sholat berat melaksanakan sholat 5 waktu ini nanti di akhirat akan dipukul dengan tangannya sendiri, dengan membawa batu sampai kepalanya pecah, kemudian kembali lagi, pecah lagi, kembali lagi, pecah lagi. Jadi orang yang malas melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian Bapak Ibu, ada sekelompok orang ya, di dalam jamuan, di situ ada makan daging yang baik. Ada 2 daging, kemudian satunya dagingnya buruk, tapi orang-orang itu malah memilih dagingnya buruk, bukan memilih daging yang baik. Rasulullah kemudian heran dan bertanya, wahai Jibril, siapa mereka? Jibril kemudian menjawab, hadzal rajul min ummatika indahu al-mar'ah al-halal at-tayyibah fayati imra'atan khabisatan fayabitu inda hatta yusbiha wal mar'at taqumu min indi zawjiha halalan tayyiban fatati rajulan khabisan fatabitu ma'ahu hatta tusbiha. Jadi ada jamuan Pak, satunya baik ya, daging yang baik, satunya daging yang buruk, tetapi orang itu malah memilih daging yang buruk. Kemudian Rasul bertanya, siapa mereka? Jibril menjawab, wahai Muhammad, ini adalah gambaran umatmu yang suka selingkuh. Laki-laki yang suka selingkuh, sudah punya istri yang halal tapi dia selingkuh dengan orang lain, atau wanita yang suka selingkuh. Bahasanya apa Pak kalau selingkuh itu? Pelakor ini. Pelakor itu laki atau perempuan? Pelakor itu laki ya? Pelakor laki suka sama istri orang, ataupun istri orang suka sama suami wanita lain. Maka ini nanti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 daging, satunya daging yang baik, satunya daging yang buruk, tapi dia memilih daging yang buruk. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.